Jujo Ogami merupakan seorang pembunuh bayaran paling terkenal dan mampu menyelesaikan berbagai misi sesulit apapun itu. Suatu hari, Jujo yang berhasil menghancurkan sebuah organisasi justru tersengat oleh lebah yang misterius dan tidak sadarkan diri. Setelah terbangun, dirinya kaget yang kini berubah dari seorang pria berumur 39 tahun menjadi anak remaja dengan usia 13 tahun. Kini Jojo mendapatkan sebuah misi dari bosnya, yakni menyusup ke sebuah sekolah SMP dengan wujud barunya. Ini dia anime yang bernama Kill Ao, yang rilis Spring 2026, genrenya action, comedy school, dan juga shonen. Seperti apa alur lengkapnya, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime diawali dengan seorang bapak-bapak berumur 39 tahun yang baru turun dari mobil. Dia bernama Ogami Jujo. Beliau dikenal sebagai seorang pembunuh bayaran yang legendaris. Karena dari umur-umur muda, beliau sudah terjerumus ke sebuah organisasi gitu, biar bisa menjadi pembunuh bayaran. Saat ini Jujo sedang mendapatkan misi ke sebuah tempat. Dia memikirkan kerja yang sekarang sedang memantau situasi tempat yang akan Jujo kunjungi. Katanya di dalam sana sangat renggang, cuma ada beberapa orang doang yang berjaga. Tentunya itu tidak bisa dipercaya omongannya. Agak mungkin bisa sesedikit itu. Lama kemudian akhirnya Zuzo sampai di sebuah tempat yang sudah terbengkalai. Dia menghancurkan CCTV biar kagak kedeteksi, lalu dia pun masuk ke dalam ruangannya dengan sangat santai sekali. Bahkan ketika masuk ke sebuah ruangan pun dia santai saja, sambil nyebat. Padahal isinya banyak sekali orang di dalam sana. Juzo kagak mendengarkan mereka ngomong apaan, yang penting dia bisa menyelesaikan misinya. Yang lain kagak tahu si Juzo ini siapa. Tiba-tiba muncul begitu saja. Sampai pada akhirnya kekeosan pun terjadi. Dia berhasil membersihkan orang-orang yang berada di dalam sana. Targetnya cuma mendapatkan koper yang mereka lindungi itu. Karena kagak kunjung diberikan, Juju mengejarnya sampai dia menghabisi semua musuh yang ada di dalam rumah tersebut. Tentu saja ini tidak sesuai sama info yang dia dapatkan. Yang dikata cuma ada beberapa doang. Taunya banyak banget, tapi Zuzu berhasil mendapatkan koper itu dengan cara mengempaskannya. Setelah itu dia keluar dan ketemu sama rekannya tersebut. Dia kena semprot karena memberikan informasi yang tidak valid. Dikira beneran cuma sedikit doang orangnya, nyatanya ada 25 orang di dalam sana. Untung saja Zuzo bisa mengatasi semua. Terkait barang yang diinginkan bosnya tersebut, ternyata isinya cuma sebuah sarang tawon yang berada di dalam botol. Karena tidak ada hal yang mencurigakan, mereka berdua pun langsung pulang. Ketika berada di dalam apartemen, ada anak kecil yang kaget ketika melihat si Jujo yang terlihat menyeramkan, padahal dia kagak ngapa-ngapain. Dia keinget sama kehidupan yang ia jalani, yang dimana dia dari dulu fokus sama pekerjaan tersebut, sampai mempunyai keluarga pun dia tidak memperhatikannya. Dia memiliki seorang anak perempuan, tapi mungkin karena pekerjaannya kayak begitu, dia tidak pandai dalam berkomunikasi dengan orang lain, terutama sama anak-anak. Jadi orang tuh takut duluan sama penampilannya kayak begitu. Ketika dia sedang nyebat dan mau beristirahat, kebetulan juga rekannya ada di apartemennya. Tiba-tiba saja ada yang keluar dari jaketnya. Seekor tawon yang tidak biasa yang tiba-tiba saja menyengatnya. Di sana Zuzo kagak bisa menahan rasa sakitnya yang bikin dirinya tidak bisa berkutik sama sekali. Sampai akhirnya dia pun pingsan. Pas dia sadar lagi, Zuzo sudah berada di dalam lab perusahaan bosnya yang bernama ZOO. Yang sedang mengawasinya adalah istrinya bernama Eri. Untungnya ingatan si Jujo masih utuh. Ternyata Jujo dengan si Eri sudah berpisah. Keduanya bekerja di tempat yang sama, yang kebetulan Eri berada di bagian laboratorium. Sekarang yang bikin si Jujo kaget setelah dia sengat itu, dirinya kembali menjadi muda lagi. Tentunya ini sangat di luar prediksinya. Orang-orang lab sedang menguji sama tawon yang menyengatnya tadi. Karena itu bukan tawon biasa, jadi kemungkinan besar si Jujo belum bisa disembuhkan dalam waktu dekat. Soalnya belum bisa mendapatkan penawarnya. Tapi dengan bentuk yang seperti itu dia tetap akan menjalani profesinya sebagai pembunuh bayaran.
Selama dia mendapatkan telepon dari bosnya, dia langsung dapat misi, tapi misinya berbeda dengan yang biasanya, yang dimana dia disuruh untuk bersekolah SMP. Tujuannya untuk bisa menjadi mata-mata. Pada awalnya dia menolak, kagak mau balik lagi ke sekolah. Padahal dulu dia saja kagak tamat SMP. Jadi inilah terusannya biar dia bisa lulus. Tapi ketika dengar dia bakalan dibayar gede, si Juzo langsung mau dan menerima tawarannya tersebut. Tahun depan dia akan memulai sekolah. Setahun berlalu, dia sudah bersiap masuk sekolah hari pertama. Rekannya membekalinya dengan kacamata yang ada kameranya sekaligus ada speakernya. Biar rekannya itu bisa melihat sekaligus memberikan arahan kepada si Jujo. Biar bisa komunikasi lah intinya. Setelah itu dia melakukan debut SMP-nya. Di hari pertama seperti biasa melakukan yang namanya upacara penerimaan. Sesudahnya dia masuk kelas yang sudah ditentukan. Satu hal yang tidak boleh dilakukan yakni membongkar identitasnya si Jujo. Sebisa mungkin dia harus menyembunyikan bahwa dia itu adalah seorang pembunuh bayaran. Walaupun tampang-tampangnya gahar tapi ngomong di depan kelas kayak begitu belum tentu bisa. Seperti yang dilakukan olehnya, dia gemeteran sekali sampai cuma bisa memperkenalkan diri doang. Rekannya menyuruhnya untuk banyak bicara, jangan cuma nama doang. Nanti orang lain pada curiga. Jadinya dia balik lagi dan coba ngomong, saking gak tahu mau ngomong apa sampai yang penting ngomong. Dan hampir saja dia membongkar rahasianya. Karena dia menyebut suka tembak jarak jauh. Dia mengelak bahwa dirinya suka banget sama game online. Yang genrenya tembak-tembakan. Pas jam pelajarannya dimulai, pada awalnya Jojo sangat tidak tertarik sama pelajaran kayak begini. Tapi ketika dia melihat angka bilangan kayak begitu, entah mengapa bikin dia langsung bersemangat belajar. Bahkan di pelajaran yang lain pun sama si Jojo sangat antusias sekali sama apa yang dia pelajari sekarang. Intinya dia yang pada awalnya nggak tahu setelah belajar begini wawasannya jadi luas. Wajar saja dia sebelumnya sekolahnya sampai SD doang. Selesai pelajaran dirinya menangis terharu akhirnya dia bisa tahu banyak gitu kan soal pelajaran sekolah. Dimulai dari situ dirinya auto bersemangat dan menikmati sekolahnya tersebut. Tahu sendirilah dia dulu fokusnya cuma sama kerjaan, kagak ada waktu buat belajar. Nambah wawasan kayak begitu, walaupun sebenarnya sempat di hari pertama dia belum menikmati yang namanya kehidupan di sekolah yang normal. Dirinya pernah dibully juga sama dua cewek yang gak jelas ini. Karena memang mungkin Jojo kelihatan kayak wibu banget pakai kacamata, padahal kagak demikian. Tapi dia tidak menghiraukannya karena semuanya adalah bagian dari sekolah. Yang penting dia menjalani misinya saja. Sepulang sekolah rekannya itu tiba-tiba saja menjadi kayak ngurusi Jojo. Selalu masakin dirinya kayak begitu. Tidak sampai di sana karena Jojo sudah cinta sama pelajaran. Dia mengagetkan rekannya dengan kelihatan rajin banget. Terlihat dia sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Habis mengerjakan PR pun ini orang nangis. Saking cintanya dia dan juga gampang banget menurutnya pelajarannya. Tidak cukup sama PR, bahkan dia menyiapkan pelajaran buat besok. Besokan harinya ada berita terkini katanya ada orang aneh yang berkeliaran di kota menggunakan topeng. Di sisi lain, Jojo yang menjalani sekolah hari ini kembali senang banget karena mendapatkan ilmu lagi. Apalagi dirinya suka banget sama pelajaran ilmu sosial. Orang-orang udah balik, dia masih ada di kelas sana saking betahnya. Lalu rekannya pun menyuruhnya buat beranjak dari tempat tersebut. Ketika dia berjalan keluar sambil membaca buku, tiba-tiba pada rame. Yang ternyata ada orang yang koloran terus menggunakan topeng panda yang tiba-tiba saja menyerang penjaga sekolah. Ini orang mungkin yang diberitakan di TV sebelumnya dan juga orang yang udah mantau dari awal. Udah jelas ini orang kena gangguan jiwa. Dia bertopeng tersebut menghampiri kedua cewek yang kemarin membuli si Jojo. Dia beneran udah kena gangguan jiwa sampai mau memperlihatkan asetnya kepada kedua cewek tersebut. Jojo yang sudah mantau dari jauh mau membantunya. Tapi dia kudu hati-hati, takut ketahuan ya kan identitasnya kalau dia udah pro masalah kayak begini. Dia gunain kapur yang dibawa murid di sebelahnya dan dia lempar ke arahnya sambil ditembak kayak begitu. Sehingga semuanya tertutup oleh kapur dan dia bebas beraksi. Zuzo mencoba dengan jurus tonjokan andalannya tersebut. Namun sayangnya orang ini masih kuat.
Harusnya dia udah mental ya kan kena tonjokannya. Mungkin memang karena tubuhnya menjadi kecil, makanya kekuatannya menjadi berkurang. Orang ini kagak menyerah, dia mengeluarkan petasan dari sempaknya dan mau melakukan kegaduhan. Tapi hal itu tidak dibiarkan begitu saja sama si Jujo. Tembakan ke arah biawaknya langsung bikin dirinya tidak berkutik. Lalu petasan itu pun diledakkan di udara biar kagak merusak apa-apa. Setelah kejadian itu kedua cewek tadi merasa bahwa Zuzo lah yang menolongnya. Tapi Zuzo berusaha menghindari bahwa dia bukan yang melakukan itu. Tentunya keduanya kagak percaya. Setelah itu pelaku tadi pun ditangkap dan tidak diketahui orang yang mengalahkannya. Berarti si Zuzo masih aman. Keesokan harinya di kelasnya si Sujo, semua murid ngajakin nongkrong di suatu tempat. Terus mereka juga mengajak untuk membuat grup gitu biar enak kalau mengobrol. Tapi di sana Jujo awalnya kagak diajakin karena merasa kalau Jujo orangnya tidak mau berbaur gitu. Dia sih kagak masalah tapi datanglah kedua cewek tadi yang mengajaknya untuk bergabung juga. Sama dia diterima aja. Habis bergabung itu di apartemennya dia berasa risih banget sama notifikasi yang terus berbunyi. Dia yang udah kolot, aneh sama anak-anak yang ngetiknya pada cepet-cepet. Setelahnya, si Juju mendapatkan kabar dari tawon yang menyengatnya. Katanya pembuatnya udah kedeteksi dan anaknya ada di sekolahan yang sama sekaligus satu kelas juga. Namanya adalah Mitsuoka Noren. Kalau dia bisa mengobrol dengan itu cewek, dia bisa mendapatkan informasi. Soalnya katanya bapaknya memiliki perusahaan tukang bikin obat-obatan kayak begitu. Singkat cerita, semenjak Jojo menjadi murid SMP, dirinya jadi rajin belajar. Hal tersebut tentu bikin aneh rekan-rekannya. Entah mengapa dia di umur-umur tua jadi suka baca. Dia bener-bener kagak menikmati masa mudanya, padahal masa muda tuh kayak begini. Tak lama kemudian ketika dia berada di loker, muncul kedua cewek yang sebelumnya yang bernama Takeda sama Shibaba. Juzo kaget ketika kedua orang ini menyapa dirinya. Hal itu membuatnya tidak biasa seperti itu. Jujo benar-benar tidak bisa menghadapi anak-anak. Keduanya menyuruh si Jujo untuk aktif di grup chat. Dia yang udah kelewat tua, obrolannya kagak nyambung. Selama pas dia masuk terlihat ada target alias Noren yang sedang duduk. Dia target utama si Jujo kali ini. Karena memang sebelumnya sudah dikasih tahu bahwa dia memiliki bapak yang memiliki perusahaan di obat-obatan yang ada hubungannya juga sama tawon yang menghisapnya. Tapi Eri tidak menemukan secara detail soal bapaknya tersebut. Jadi dia kudu nanya langsung kepada anaknya. Siapa tahu dia mendapatkan informasi yang bagus gitu kan. Di sini Noren digambarkan sebagai cewek yang populer dan cantik. Dia jago banget di berbagai sisi termasuk pelajaran olahraga. Walaupun anggun tapi dia atletis banget yang bikin cowok-cowok pada naksir. Padahal di satu sisi, Noren jijik banget ketika melihat cowok yang naksir kepadanya. Tidak cuma olahraga, pelajaran macam bahasa Inggris pun dia libas dengan sangat lancar. Melihatnya yang begitu sempurna bikin si Jujo agak berat untuk mendekatinya. Dia juga mau fokus terlebih dahulu dan mau mencoba mendekatinya siapa tahu bisa. Pas dia coba deketin tanpa babi bu, si Noren langsung menolak pendekatan pertama si Jujo. はあ、何キモい。連絡事項とかじゃなければ消えてくれる？ Hal tersebut auto bikin mental si Jojo kena. Kebetulan pelajaran selanjutnya pindah ke laboratorium. Dirinya masih kena mental kayak begitu. Sudah jelas bahwa Noren jijik 100% sama dia. Jojo berasa kagak ada harapan di sana. Sama kemudian muncul dua kampret yang mendekatinya. Keduanya ngasih tahu soal si Noren yang dimana memang dia tipikal orang yang susah dideketin. Bukan hanya cowok, cewek juga sangat sulit didekati, makanya kalau ada cowok nembak kagak pikir panjang dia pasti bakalan menolak. Cewek pun enggan berteman dengannya, pasti bakalan dimentahkan juga. Dia juga dikenal pinter dan juga kaya raya, pokoknya udah perfect banget lah. Hal tersebut bikin Jujo makin merasa mustahil bisa ngedeketin si Noren. Buat mencari informasi bahkan udah mau menyerah. Di arah pulang itu kagak sengaja dia melihat kedai ramen. Kebetulan juga dia lagi lapar. Alhasil dia mampirlah ke kedai ramen tersebut. Pas masuk dia kaget karena pelayannya adalah si Noren. あ、
Sempat kaget sedikit tapi dia coba cuek aja ya kan dan memesan ramen yang dia inginkan. Pas dia berhenti sejenak, seketika Zuzo langsung berpikir kenapa bisa ketemu si Noren di tempat ramen kayak begini. Dia bener-bener kebingungan. Tak lama pesanannya datang. Pas dia cobain itu, ramennya sangat enak. Tentu saja dia sang pencinta ramen, tahu mana ramen yang enak dan juga otentik. Ini salah satu yang enak, apalagi kuahnya menurutnya sangat enak sekali. Dikala sedang asik memakan ramen yang enak tersebut, seketika moodnya jadi hilang pas si Noren memintanya buat mengobrol sepulang tutup kedainya. Oh nggak mau sama si Jujo diladenin, ini cewek. Beres tutup kedainya, si Noren menanyakan kenapa dia bisa tahu si Noren ada di situ. Padahal ini tempat udah jauh dari tempat budak sekolah pada nongkrong. Dia ngasih tahu kalau rumah dia berada di daerah situ dan juga dia kagak tahu si Noren kerja di sana. Noren memintanya untuk tidak memberitahu siapapun tentang ini. Si Jujo nurut aja ya kan kemauannya. Terus keduanya pun pulang bareng. Di perjalanan pulang si Jujo bertanya-tanya mengapa dia kagak dijemput atau sebagainya. Soalnya dia orang kaya gitu kan. Baru dikasih tahu bahwa si Noren ini bekerja di sana dengan sukarela, kagak dibayar atau semacamnya. Dia memang hidup di keluarga yang super kaya. Emaknya orang Kanada jadi cantik, blasteran, pinter, kaya juga. Sehingga dia suka dikenalin sama bapaknya ke para pengusaha kaya raya. Orang tuanya udah kayak menerapkan ke anaknya bahwa cewek harus menjadi ibu rumah tangga gitu kan. Cuma dia yang melihat suka digoda sama orang jauh umurnya, bikin dia muak. Dan dengan adanya itu bikin si Noren membenci para lelaki yang mendekatinya. Terus karena dia kagak mau tuh mendengar kalau dia harus jadi IRT. Alhasil dia ke pamannya yang dimana pamannya ini merintis bisnis ramen yang bikin si Noren tertarik. Karena menurutnya ramen bisa mengubah moodnya yang awalnya sedih. Ketika dikasih ramen, auto langsung balik ceria lagi. Karena memang ramen bikinan pamannya sangat enak. Dia pengen banget tuh ngembangin rasa dan juga ramennya tersebut di masa depan. Jujo juga ngerasain lah kalau ramen milik pamannya itu super enak. Noren seneng mendengar kalau si Jujo menyukainya. Jujo juga menyuruhnya untuk melakukan apa yang dia inginkan, mumpung masih muda juga ya kan. Di situ dia makin bersemangat lagi untuk membuka usaha ramen macam pamannya itu. Terus di pertigaan keduanya berpisah. Noren mengingatkan untuk tidak sok dekat kayak begini besok di sekolahan. Jujo kembali mendapatkan kecaman lagi untuk tidak dekat dengan si Noren. Tak lama pas berpisah itu ada mobil yang sudah mengincar dirinya dari awal. Lalu Noren pun diculik di sana. Jujo kecolongan. Wajar saja si Noren diburu banyak orang karena bapaknya mendirikan perusahaan besar dan mencurigakan. Rekannya mencoba untuk mencari informasi lewat plat nomor yang mereka pakai. Namun, setelah ditelusuri mereka menggunakan plat palsu. Jadi bakalan sulit untuk mendeteksinya. Alhasil karena si Jujo masih belum puas sama makan ramen di sana. Dia ingin si Noren bisa selamat, biar bisa bikin ramen yang enak lagi untuknya. Ia pun mencari cara dengan menaiki tower yang ada di sana. Jujo dengan cepat bisa mengetahui keberadaan mobil tadi. Dia keluarin pistol peluru karet dan coba membidik ke arah mobil tadi. Katanya pelurunya ada alat pelacaknya, jadi kalau kena bisa langsung terdeteksi. Dengan aim yang sangat mantap dan juga seorang veteran itu bisa mengenai mobil dengan jarak sejauh itu. Dengan udah kedeteksinya musuh, dia pun turun dan naik mobil bak. Lama kemudian dia udah sampai di tempatnya. Di sisi yang lain, Noren awalnya dirayu sama orang jahat tersebut. Sampai pada berkelahi kayak begitu. Dia yang benci laki-laki agak ketakutan di sana. Lama kemudian muncullah bosnya yang langsung ke tujuan awal, yakni menanyakan soal bisnis bapaknya yang jualan obat. Mereka mendapatkan kabar bahwa bapaknya si Noren ini bikin obat yang mereka incar. Namun Noren sama sekali tidak tahu soal begituan. Bahkan pekerjaan bapaknya pun dia kagak tahu. Dia tidak percaya akan hal itu. Dia terus memaksanya untuk memberitahu padahal si Noren sendiri benar-benar tidak tahu sama sekali. Sampai ini orang ngancem bakalan melakukan sesuatu kepada kedai ramen pamannya. Padahal ini tidak ada urusannya dengan pamannya tersebut.
Dia semakin ke-trigger ya kan, untung saja muncul si Jujo dari atas sana. Dengan pistol karetnya, dia bisa menyapu bersih yang ada di situ. Jujo ngasih tahu kalau ramen buatan pamannya sangat enak. Jadi orang-orang kayak begini yang kagak tahu selera makan, mending diam saja. Noren ditutup mukanya biar kagak ketahuan kalau yang nolongin itu adalah si Jujo. Lalu si Noren pun dinaikin ke atas troli dan dibawa keluar. Di luar pun masih ada musuhnya. Untung si Jujo bisa mengatasinya. Udah jago parah lah ini anak, sampai pada akhirnya Jujo berhasil membawa si Noren keluar dengan keadaan pusing. Karena udah diangkat, dilempar sama si Jujo. Namun di luar sana, bosnya tadi masih bisa bergerak dan mau menabraknya menggunakan mobil. Karena mobilnya pakai anti peluru, alhasil dia menggunakan troli yang dikombinasikan dengan penggaris segitiga. Dari situlah musuh berhasil dikalahkan. Sama dia keinget sama buku pelajaran yang ketinggalan di dalam sana. Terus dia membuat si Noren pingsan biar kagak tahu yang nolongin itu adalah dia. Pagi-pagi, Noren terbangun. Dia pikir semalam itu cuma mimpi, tapi di lengannya terdapat bekas ikatan tali. Berarti ini semua real. Dan dia juga merasa ditolong sama si Jujo. Jadinya pas sekolah itu, dia langsung nanyain sama orangnya apakah yang malam itu adalah dirinya. Di sana, awalnya si Jujo kagak mengakui. Tapi karena kecurigaannya itu, si Jujo meminta ramen yang enak sebagai gantinya karena udah nolongin dia. Singkat cerita, hari itu Jujo sedang ada pembelajaran matematika tentang aljabar gitu, yang dimana rumus-rumusnya tersebut ada huruf X, Y, atau semacamnya. Dia yang tamatan SD dan enggak suka belajar dari dulu bikin dirinya kebingungan dan tidak mengerti sama pelajaran matematika yang satu ini. Pulang dari sana, dia menanyakan kepada rekannya yang dimana beliau juga tidak jago dalam hal matematika. Juzo takut banget kalau dia ketinggalan pelajaran cuma gara-gara beginian doang. Orang itu menyarankan kepada si Jujo buat meminta bantuan kepada si Eri yang kerja di laboratorium, otomatis jago harusnya matematika SMP-nya. Pas dia meminta si Eri untuk mengajarinya, nampak Eri sangat keberatan. Dia tidak mempunyai hak untuk itu. Dia yang kini sebagai murid bisa langsung saja ke gurunya langsung gitu kan. Cuma si Jujonya gengsi. Dia yang aslinya yang hampir 40 tahun malu bertanya sama guru yang lebih muda darinya. Eri menegaskan bahwa dia kagak bisa mengajarinya. Esoknya dia kembali mendapatkan matematika yang makin hari makin pusing aja. Walaupun si Juju sudah menghabiskan banyak waktu belajar di perpustakaan pun, semuanya jadi berasa tidak ada gunanya. Karena dia belum mengerti. Lama kemudian muncul satu cowok berambut biru bernama Shirei Shiryu. Jujo mengenalinya kalau dia teman sekelasnya. Namun baru kali ini dia mengobrol dengan orang itu. Ryo melihat si Jujo sedang kesulitan. Alhasil dengan senang si Ryo mau membantunya. Sebelum ke pembelajaran, dia menanyakan soal kemampuannya terlebih dahulu, yang dimana matematika itu harus mengerti dasarnya dulu. Pelajaran begini udah ada di SD, pelajaran dasarnya. Karena Jujo pas SD-nya suka main mulu, jadi tidak suka belajar. Maka dari itu, di sana si Ryo membantunya belajar mengerjakan matematika dasar bangku SMP secara detail. Jujo dengan senang hati menerimanya. Setelah beberapa hari si Jujo diajarin sama si Ryo, akhirnya ketika ujian datang, Jujo berhasil mendapatkan nilai yang sempurna. Tentu saja hal itu bikin dia terharu sekaligus senang. Karena dah ngajarin plus bikin nilainya gede, dia memanggil si Ryo dengan sebutan guru. Demi untuk balas budinya, si Jujo akan menraktirnya. Ryo berasa kalau Jujo ini macam orang tua saja. Setelah pulang sekolah, keduanya pergi ke sebuah restoran keluarga. Ketika Jujo dan Ryo mau duduk, di sana ada bapak-bapak yang menabrak si Ryo. Padahal dia yang salah, tapi dia pula yang marah sama si Ryo. Dia yang lebih muda meminta maaf, namun justru si Jujo yang melihat itu sangat kesal dan menyuruhnya untuk duduk saja sambil makan. Jujo sama Ryo mengobrol panjang lebar terutama soal Ryo yang mau mengajarinya matematika. Jujo sangat curiga dengannya yang mau gitu kan ngajarin si Jujo ini.
Rio pengen membantu banyak orang secara dirinya sekarang mempunyai cita-cita ingin menjadi dokter. Emaknya sudah meninggal di kala dia masih kecil. Karena bapaknya kagak bisa ngurus, alhasil dia tinggal bersama neneknya. Melihat neneknya semakin berumur, dan juga sakit-sakitan bikin si Rio kepikiran buat menjadi seorang dokter. Biar bisa bantu terus neneknya tersebut. Jojo sangat terharu mendengar ceritanya sampai-sampai bapak-bapak tadi yang duduk di belakang mereka mendengar obrolannya. Bapak-bapak itu memberitahu soal kehidupan yang realistis. Menurutnya sangat sulit diwujudkan cita-citanya sama kedua orang ini. Orang peduli apa ya kan orang itu cuma cita-cita kita. Selebihnya satu hal yang harus kita lakukan, yakni usaha. Bapak-bapak ini terus shaping lah kalau semua yang mereka pelajari, usaha bakalan sia-sia. Rio yang kesal dengar itu langsung berdiri dan meminta maaf udah ngomongin soal cita-cita dan keinginannya yang tinggi itu. Dia juga mengatakan bahwa kagak ada salahnya orang mempunyai mimpi gitu kan. Dan yang terpenting itu bukan urusan dia juga. Digituin orang-orang di sekitarnya pada dengar dan membuat orang itu jadi mau diomongin banyak orang. Lalu dia pergi. Sepulangnya dari sana mereka masih mengobrol. Si Rio hampir saja kelepasan semuanya. Jujo jadi mendapatkan pelajaran dari kejadian ini, tapi semuanya belum usai. Si bapak-bapak tadi mau menabrak mereka dari belakang. Orang itu juga udah mempunyai rencana mau melemparkannya ke sungai. Jujo sudah tahu lebih awal sampai akhirnya pas nabrak itu si Jujo melemparkan sesuatu ke jari-jari sepedanya yang auto bikin dia jatuh ke bawah sungai. 頭冷やしてこい忘れ物大事なパソコン Dia ngasih tahu saja untuk tidak ikut campur urusan orang lain. Singkat cerita, rekannya kaget ketika melihat kamar si Jujo berantakan seperti itu. Tidak hanya kamarnya saja, ruangannya pun sama juga kagak dibersihkan. Dia memang tipikal orang yang kagak mau beres-beres. Suka sama pembantunya mulu. Katanya cowok mana ada yang bisa beres-beres. Rekannya tersebut merasa kesindir. Padahal dirinya juga bisa beres-beres. Dia ngasih tahu untuk minimal bisa ngurus diri sendiri saja. Esokan harinya Jojo kembali bersekolah. Seperti biasa, kalau baru masuk sekolah beberapa minggu suka banyak orang yang nawarin klub kepada murid baru. Di sana banyak sekali klub, cuma Jojo tidak tertarik, terutama kalau bagian olahraga. Rekannya merasa aneh mengapa kagak mau. Kebetulan ada bola baseball di depan sana, jadi dia tunjukin alasannya. Setelah itu dia ketemu sama si Rio di kelas. Rio memutuskan untuk ikutan kendo. Sulit dipercaya cowok kalau macam dia mau ikutan klub kendo. Sedangkan dirinya masih bingung. Rio menunjukkan semua klubnya. Pas dilihat itu ada yang bikin salpok, yakni klub Tata Boga. Kata si Rio, itu klub isinya soal masak-masak dan juga bersih-bersih. Intinya belajar cara ngurus diri sendiri lah gitu. Tak lama muncul cewek yang memiliki rambut yang sama macam si Rio. Dia adalah Chisato, dia adalah kakaknya si Rio. Sekaligus ketua klub Tata Boga. Kebetulan sekali karena Jojo sedang rada tertarik sama itu klub, Chisato mengajaknya untuk ikutan trial dulu, siapa tahu si Jojo tertarik. Di sana dia mengadakan sebuah tantangan membuat onigiri dan kuah miso. Mungkin dengan trial itu orang-orang bisa memutuskan mau lanjut atau tidak. Sebelum dimulai, Chisato memberitahu si Jojo satu hal, kalau semisal si Jojo kagak tertarik, dia akan bersedia memberikannya MBG selama 6 bulan. Tapi kalau dia sampai tertarik, dia cuma minta bergabung saja. Di situ dia menerima tantangannya itu dan mulai memasak. Ketika selesai dia cobain miso buatannya yang menurutnya enak. Tapi hal tersebut belum bisa bikin si Jojo tertarik sama klub ini. Walaupun dia juga merasa kalau klub macam ini sangat tidak buruk sama sekali. Karena bikinannya masih banyak, Jojo kudu membawanya ke rumah. Sebelum pergi, Chisato memberikan nasihat kepada si Jojo ini. Sepulangnya dari sana tadinya itu makanan mau dia kasih kepada rekannya. Supaya bisa nyobain lah. Namun nyatanya kagak dibawa dan dia memberikannya kepada si Eri dan juga anaknya. Terus dia mendapatkan telepon dari si Eri untuk memberitahu rasa dari makanan yang telah dia buat.
yang dimana kata si Eri dan anaknya sendiri enak, namun agak keasinan. Dengar pujian begitu bikin hatinya bergetar, terharu sekaligus bahagia. Inilah yang dikatakan Chisato sebelumnya, yang dimana dia menyuruh Juzo ngasih itu makanan ke orang tercinta. Soalnya makanan buatannya sendiri 1000 kali lebih istimewa daripada beli atau semacamnya. Sekarang dia bisa merasakannya sendiri. Karena begitu besoknya dia memutuskan untuk bergabung dengan klub Tata Boga. Setelah kejadian itu kembali ke permasalahan awal. Sekarang Shinoren tiba-tiba semakin banyak orang yang mengincarnya. Dia juga sekarang mau gabung klub Tata Boga. Walaupun bakalan bareng-bareng, dia memintanya untuk tidak so dekat dengannya. Tak lama kemudian ada pesan dari si Eri yang dimana ini pesan sangat gong sekali. Jujo dikasih misi buat mencari tahu tawon tersebut dengan cara menikahi Shinoren. Tentu saja ini sangat berat. Dengan dia pacaran terus menjadi suaminya, kemungkinan besar dia mendapatkan warisan dari bapaknya Shinoren dan bisa mengorek rahasianya. Dia juga bakalan dipersulit lagi karena sudah banyak orang yang mengincar Shinoren. Entah itu pengen hartanya ataupun informasi seperti yang sedang ia cari. Pantesan saja banyak orang yang mau menjadi pacarnya. Pulang dari sekolah dia makan ramen pamannya Shinoren yang enak itu. Sebelum pergi Noren memperingatinya untuk biasa-biasa aja. Jujo cuma mau menikmati ramennya aja. Dia masuk klub Tata Boga biar lebih jago masak dan bikin ramen yang enak. Kebetulan si Noren bisa pulang. Alhasil keduanya balik bareng. Noren sangat kesal sama kesehariannya yang didekati banyak pria yang menembaknya. Dia tahu mereka pada mau hartanya doang, padahal dia sendiri saja kagak tahu bapaknya bisnis apaan. Dikala dia lagi cerita, si Jujo malah fokus belajar. Namun kekesalannya bikin dia tertawa. やば友達とはさ Keesokan harinya ketika Jujo datang ke sekolahan, dia kaget di depan klub Tata Boga banyak sekali orang. Ternyata adanya Noren di klub itu bikin para batang-batang ini mau masuk juga. Karena Noren kesal sama situasinya, alhasil dia ngambek dan mengatakan kalau dirinya sudah mempunyai pacar, yakni si Jujo. Para batang-batang itu auto shock. この大神十三くんです Mereka langsung saja mengejar keduanya karena mungkin mereka kagak percaya plus kagak terima juga. MBG-nya direbut si Jujo. Untung saja keduanya masih bisa selamat. Si Noren merasa kagak enak banget, udah bilang kayak begitu. Dengan bilangnya begitu, otomatis dia harus pura-pura pacaran dengan si Jujo. Mau nggak mau gitu kan, harusnya Jujo sudah di jalur yang tepat supaya bisa menjadi suaminya si Noren. Tapi situasinya yang kagak jelas ini bikin si Jujo cuma bisa bilang iya doang. Setelah kejadian hari itu Jujo menjadi bulan-bulanan para batang. Mereka kagak terima incarannya diambil sama si Jujo. Dia juga kagak bisa melawan. Bisa saja dia membabat semuanya karena takut rahasianya kebongkar. Alhasil dia tahan dan cuma bisa kabur doang. Untung saja dia lompat dari lantai 3. Masih selamat berkat adanya matras. Sesampainya di rumah dia mengobrol dengan rekannya. Rekannya itu menyuruhnya untuk tidak menjalankan rencana yang sudah diperintahkan sebelumnya. Tapi dekati saja secara diam-diam terlebih dahulu. Si Juju juga nggak bakalan pacaran sama anak yang seumuran dengan anak kandungnya. Besoknya makin diomongin lah keduanya atas kedekatannya tersebut. Tentunya kagak enak menjadi omongan orang-orang, tapi di sisi lain si Jujo didatengin sama Takada dan juga Baba. Dia menanyakan soal situasinya. Jujo meminta bantuan kepada keduanya, namun mereka tidak memiliki jalan keluar. Mereka cuma ngasih tahu jikalau situasinya kayak begini siap-siap aja. Dia bakalan digempur. Soalnya di sekolahan yang bergengsi ini terdapat beberapa orang dari kelas atas lah gitu. Yang dimana dari kelas atas ini mereka mempunyai ilmu dan juga bakat yang sangat bagus. Ditambah ganteng pula dan juga kaya. Dari beberapa mereka itu ada yang menyukai Shinoren. Jadi dia kudu siap aja menghadapi orang-orang kelas atas tersebut. Juju mendapatkan informasi yang bisa langsung ia kasih tahu kepada rekannya. Nah pas pulang itu rekannya memberitahukan buat lebih hati-hati. Karena dengan adanya Shinoren yang menjadi pacarnya, kemungkinan orang lain akan menyerangnya.
Terlebih lagi dari organisasi lain udah mulai menyusun rencana supaya bisa menyusup ke sekolahan macam si Jujo. Jadi musuhnya kalau ini bukan kelas atas bernama Unicron doang, melainkan dari organisasi lain juga. Dia harus putar otak, dia mesti melanjutkan pacaran pura-pura atau bagaimana. Nggak taunya besok si Noren ngasih tahu kepada si Jujo kalau mereka akan berhenti berpura-pura pacaran. Karena tahu sendiri setelah diumumin kayak begitu bikin gaduh satu sekolah. Dan juga merepotkan si Jujo. Noren tentunya minta maaf di sana. Dan juga dia minta si Jujo tidak boleh selek dan harus mendengar keluh kesahnya lagi. Pada awalnya si Jujo terima-terima saja, namun ada cowok kemarin datang. Dia yang tahu kalau keduanya kagak bersama lagi, langsung ngajakin pacaran, namun Noren tanpa pikir panjang langsung menolaknya mentah-mentah. Orang ini terus memaksa si Noren sampai pada akhirnya Jujo yang tidak tahan sama tingkahnya langsung bilang kalau mereka berdua kagak putus sama sekali. Dia melemparkan kata-kata yang laki banget yang auto bikin si Noren kagak percaya. Si Jujo kayak begitu orangnya. Apalagi dia bisa menahan serangan si cowok ini. とりあえずもうしばらく鍛えた方がいいんじゃない？ Dia bilang kalau dia bersedia menjadi pacar pura-puranya daripada dideketin terus kayak tadi ya kan. Dia melakukannya bukan tanpa alasan, cuma dia tidak mau kalau si Noren berakhir dengan secara tidak baik. Di sisi lain ada yang sedang memantau keduanya. Cowok berambut pink berpakaian ala kumpu Cina, dia bernama Shin. Orang ini sedang mengincar si Noren juga. Dia udah tahu kalau si Jo pun sama kayak dia, pekerjaannya jadi dia akan lawan. Saya akan lawan! Saya akan lawan! Saya akan lawan! Latar belakang orang ini sangat bagus, dia mempunyai teknik kumpu yang sangat keren, sehingga dia direkrut oleh salah satu organisasi dan menjalankan tugasnya itu, yaitu menjadikan Noren tunangannya. Satu yang aneh dari ini orang adalah ngendot mulu anjir. Keesokan harinya pas baru nyampe sekolah si Noren memberikan ballpoint kepada si Jujo. Sebelumnya dia udah ngasih tahu kepada bapaknya kalau dia berkencan sama si Jujo. Kelihatan banget banyak sekali hewan tawon di ballpointnya tersebut. Ketika masuk kelas, muncullah si Shin tadi. Dia menyamar menjadi siswa SMP juga macam si Jujo. Jujo udah curiga duluan kalau ini anak, bukan anak biasa. Masuk ke sekolahan secara tiba-tiba. Shin dari kedatangannya saja sudah gagah dan banyak cewek yang naksir kepadanya. Pas giliran memperkenalkan diri di depan kelas, langsung gemeteran dan gak bisa ngomong apa-apa. Ini persis seperti yang dirasakan oleh si Jujo. Selanjutnya Shin duduk tepat di sebelah si Noren. Ada yang bikin si Shin aneh. Ketika deket sama cewek, dia kagak bisa banget gitu kan deket sama cewek, apalagi melihat si Noren. Dia jadi jatuh cinta. Sayangnya triknya itu sangat ketebak. Yang mana baru aja datang udah ngajakin ketemuan sama si Shin. Tentu saja dia langsung menolaknya. Digituin Shin belum menyerah begitu aja. Di luar sana ketika jam istirahat, Shin kembali muncul ketika Jujo sama si Noren lagi mengobrol. Dia masih belum puas menembak si Noren. Dia tidak peduli sekarang si Noren sudah punya pacar, yang pasti dia akan tetap menembaknya. Saat itu Noren melihat ada yang aneh sama ini anak. Dia kudu pakai dot dulu baru kagak nervous. Lalu habis itu dirinya mau menembak si Noren. Jujo yang melihat orang-orang organisasi pada aneh-aneh. Ini salah satunya yang menurutnya aneh banget. Pas ditembak itu si Noren melihat si Shin memang cakep dan lain-lain. Cuma dia berasa agak kepaksa aja ini anak nembaknya. Dia juga pernah ditembak sama orang lain tapi beda enggak kayak begini. Shin udah ketahuan dia nembak ada maunya doang. Alhasil dia ditolak dan Noren menegaskan kalau mau deket sama dia harus bener-bener gitu kan, tidak boleh ada niatan yang lain. Mendengar si Noren ini orangnya tegas, Shin jadi jatuh cinta beneran sama si Noren. Dia makin ganas lagi ya kan dan akan terus memepet si Noren. Dia juga udah tahu kalau si Jujo berada di titik yang sama sepertinya. Alhasil dirinya ngajak duel,
Kalau menang, mereka akan mendapatkan ballpoint yang diberikan sama si Noren sebelumnya. Noren aneh mengapa ballpoint dijadikan patokan. Siapa yang akan menjadi pasangannya? Pas dia baca-baca itu beneran. Ada catatannya, yang mana ballpoint itu pertanda kalau itu adalah pasangannya si Noren. Si Noren udah pusing banget, masalahnya makin kemana-mana. Padahal dia niatnya cuma mau menghindari orang-orang yang deket sama dia gitu kan. Jujo juga udah kagak bisa menghindari permasalahan ini. Lalu habis itu pertarungan pun dilaksanakan. Shin membuat permainan sendiri yang dimana dia mengatakan kalau sampai dot yang ada di tangannya itu masuk ke dalam mulut si Jujo, permainan selesai. どんな勝 Dia akan memasang waktu kurang lebih 1 jam. Dia udah yakin banget bakalan bisa menang dan bakalan bisa dimanjat terus sama si Noren. Baru juga dimulai, si Shin langsung menyerangnya tanpa ampun. Jujo tidak boleh mengeluarkan jurus-jurusnya. Bisa-bisa ia ketahuan. Yang bisa dia lakukan adalah pergi dan juga menghindar. Sampai masuk ke dalam klub seni pun mereka masih meneruskan keributannya. 受けるある意味プロっすね。いかにわからん。ノレンさんが本気ですか。 Jujo cuma bisa menghindar tanpa melakukan perlawanan sedikit pun sampai pada akhirnya Jujo terpojok. Lalu Shin berkata kepadanya apakah Jujo memiliki hati yang besar atau bahkan melebihi dirinya. Di situ Jujo langsung keinget sama dirinya dan juga keluarganya. Dia berpikir kalau Jujo udah lebih kolot darinya. Jadi kalau urusan hati atau perasaan sudah jelas dia yang sudah berpengalaman. Nggak ada tandingannya dengan si Shin yang masih bocil. Waktu sudah menunjukkan hampir 1 jam. Pada akhirnya keduanya kembali ke arena awal. Para penonton kembali bergemuruh. Karena inilah detik-detik terakhirnya. Shin sudah memasang jebakan sebelumnya. Karena sudah mau selesai, dia mengeluarkan banyak sekali dot yang langsung mengarah ke arah si Jujo. Ketika Jujo berhasil menghindarinya, Shin nampak menempatkan jebakan yang lain di bawah sana. Tapi sayangnya Jujo sudah menyadari lebih awal. Dia mengambil alat di klub seni tadi beserta benang sehingga Jujo bisa menahannya. Dengan ini karena waktu yang ditentukan sudah habis, berarti Jujo lah pemenangnya. Shin auto tersungkur lemas di sana. Jujo mengatakan soal berapa besar perasaannya. Dia kagak tahu apakah punya si Shin sama besarnya. Yang pasti, dia mempunyai perasaan terhadap si Noren. Dia baru menyadari bahwa hal yang dia lakukan yang harusnya dia lakukan kepada anaknya. Jadi untuk nebusnya dia tidak mau membuat ending yang buruk buat si Noren. Shin terlihat sangat marah di sana. Dikirain semuanya bakalan usai, ternyata tidak pemirsa. Shin kembali bertingkah. Yang kali ini dia masuk klub Tata Boga juga dengan tujuan biar bisa dekat dengan si Noren. Dia benar-benar belum mau menyerah. Singkat cerita, terlihat ada seseorang yang sedang bermain baseball. Dia menjadi pusat perhatian orang-orang karena kemampuannya yang sangat luar biasa. Sampai-sampai yang nangkap pun terpental. Terlihat masih anak SMP, namun kemampuannya seperti anak SMA. Orang-orang sepakat bahwa ini anak memang berbakat. Wajar saja bila dia masuk ke grup Unicorn. Ini adalah salah satu anggota dari Unicorn yang sebelumnya disebutkan. Setelah itu, minggu depan akan diadakan sebuah UTS bagi murid kelas 1. Semua kegiatan eskul akan diberhentikan terlebih dahulu demi buat fokus belajar. Jujo yang menghadapi ulangan pertamanya nampak langsung serius banget. Bahkan memperlihatkan aura seperti mau membunuh. Untung saja sama rekannya disuruh buat biasa aja, biar kagak ketahuan kalau dia adalah seorang pembunuh bayaran. Jujo ngeles kalau dia cuma lagi gugup saja, mau menghadapi UTS pertamanya. Dia meminta tips kepada gurunya cara menghadapinya kayak gimana. Rio cuma ngasih tahu untuk tidak khawatir, sebab si Jujo sudah sering belajar. Jadi kagak masalah kecuali si Shin ini ya kan. Keesokan harinya nampak Noren terlihat lebih bercahaya dari yang sebelumnya. Noren merasa senang karena orang-orang sedang fokus belajar. Jadi tidak ada yang mendekatinya, bahkan kagak ada yang menembaknya.
Yang selama ini yang bikin Shinoren kesal. Padahal di satu sisi terlihat si Jujo yang matanya kurang tidur. Dia habis-habisan belajar untuk menghadapi UTS ini. ごめん。 Tapi rasanya dia terlalu berlebihan. Sama Ryo, sang mentor pun dikasih tahu untuk tidak memaksakan diri. Jujo yang rajin belajar dirinya tidak ingat akan waktu. Tiba-tiba saja sudah subuh. Makanya matanya jadi mata panda. Setelah mendapatkan pencerahan dari si Ryo, buat kagak memaksakan diri, si Jujo justru masih saja belajar dengan porsi yang sangat besar. Rekannya udah menyuruhnya untuk berhenti atau beristirahat terlebih dahulu gitu kan. Sangat sulit menyuruh berhenti orang belajar. Rekannya tersebut menyuruh si Jujo buat makan di luar. Tepatnya minta ke mamanya. Sekarang dia lagi tidak masak, sekalian saja dirinya mencari ketenangan di luar. Biar kagak belajar mulu. Di sisi lain Shinoren yang sedang ngebantuin pamannya disuruh buat pulang. Karena dia sedang menjalani UTS. Lagian sekarang lagi sepi juga pelanggannya. Akhirnya Noren pun menerima suruhannya tersebut buat pulang. Pas dia keluar restoran, terlihat ada si Jujo yang jalan menuju hiburan malam sambil belajar. Karena penasaran dengan apa yang dilakukan oleh si Jujo, akhirnya diikutin sambil diam-diam macam itu. Noren kagak menyangka si Jujo main ke tempat seperti ini. Dia curiga dengan si Jujo. Siapa dia sebenarnya? Terlihat Jujo bertemu sama seseorang di sana lalu menyuruh Jujo buat masuk ke dalam. Karena ada orang yang mau dia temuin, yang bernama Mama tadi. Pas berada di dalam sana nampak Jujo baik-baik saja dan dikasih makan. Yang aman-aman aja, kagak ada masalah sama sekali. Bahkan dia diperlakukan dengan baik sama orang bernama Mama tersebut. Sebelumnya dia masih tidak menyangka dengan si Jujo yang kembali menjadi muda lagi. Apalagi pas awal-awal dibawa ke situ ya kan dirinya tidak percaya sama sekali. Bahkan saking kagak taunya sama si Jujo yang jadi kecil bikin orang berpikir kalau itu adalah anaknya. Ketika sedang asik mengobrol datanglah si Eri yang baru saja balik kerja. Dia mampir karena pengen minum terlebih dahulu. Sama si Jujo awalnya dimarahin karena takut dia mabok dan tidak bisa mengontrol emosinya. Namun, dia tidak menghiraukan akan hal itu. Dia akan minum tipis-tipis doang. Jujo memarahinya, takutnya si Eri hilang kendali setelah minum, apalagi di rumahnya terdapat anaknya. Si Eri nampak akan baik-baik saja katanya. Dia cuma minum 1 kali doang, habis itu pulang. Terus keduanya mengobrol lah terutama soal si Jujo yang sedang menghadapi UTS. Dia ngakak ketika si Jujo mati-matian belajar untuk itu, sampai mata dia jadi mata panda. Eri juga menyampaikan seperti si Ryo untuk tidak memaksakan diri. Jujo melihat Eri seperti meremehkan UTS ini. Eri merasa Jujo masih belum berubah dari dulu. Dia mengerjakan misi selalu perfect, bahkan setelah misi selesai, dia suka masih serius mukanya. Sekarang udah masuk SMP pun kagak berubah. Tapi yang Eri rasakan memang ada sedikit perubahan lah. Dia agak sedikit cerah katanya. Habis itu keduanya pun pulang. Jujo mau nggak mau harus mengantar si Eri, biar kagak ada apa-apa. Noren kaget banget ketika melihat si Jujo pulang bareng sama si Eri. Dia makin yakin bahwa si Jujo ini bukan orang biasa. Seperti yang sudah dilihat sebelumnya, sifatnya kayak om-om bahkan bapak-bapak. Setelah UTS-nya dilaksanakan si Jujo nampak tenang banget. Walaupun nilainya kagak gede, tapi dia puas nilainya di atas KKM semua. Tapi tidak dengan Shishin. Setelah menghadapi UTS, klub kembali berjalan seperti halnya yang dilakukan oleh klub Tata Boga. Sekarang Chisato sedang ngajarin si Jujo sama Shishin ngejahit kancing. Nampak kelihatannya sangat mudah sekali, bahkan tidak sampai 10 menit. Padahal Chisato tidak mahir seperti yang lain. Dengan dia bisa masang kancing jaket atau baju yang rusak, bisa mereka perbaiki. Jujo saatnya untuk mencoba. Namun sayangnya pas dia coba itu, tidak sempurna hasilnya. Begitu juga dengan Shinoren. 私も おい、 改めてやって気づいたけど、 Memang sangat sulit sekali sampai pada akhirnya meminta bantuan kepada kakak kelasnya yang jago.
untuk supaya bisa memasangkan kancing tersebut. Sepulangnya dari klub, Juzo yang balik bareng dengan si Noren merasa bahwa Noren terlihat senang hari ini. Noren cuma bahagia saja masuk klub Tata Boga. Lama kemudian pas lagi ngobrol itu ada kakak kelasnya bernama Kito yang lagi nyiram bunga, yang dimana dia lagi nanam bunga matahari di sana. Noren udah kagak sabar ingin melihat bunganya nanti. Noren sangat bahagia sekali masuk klub Tata Boga dengan orang-orang dan juga kakak kelasnya yang jago di bagian bidang yang berbeda. Ada yang jago masak, jago berkebun, dan juga jago di bagian kerapihan. Keesokan harinya Chisato mengajak anggota klub Tata Boga buat bikin onigiri untuk klub baseball. Soalnya mereka hari ini sedang latihan. Terlebih di dalamnya terdapat orang yang termasuk ke dalam grup unicorn, yakni si Tenma. Sebelumnya Chisato ngomong kepada si Noren untuk tidak ikut memberikan onigiri tersebut kepada klub baseball. Karena yang dia tahu ada anggota unicorn yang suka dengannya. Takutnya dia risih ya kan nanti, mending jangan ikut saja. Namun di sana si Noren tetap ikut. Tak lama kemudian Chisato pun menuju ke lapangan. Nampak orang-orang pada senang dan juga menghormati pemberian dari klub Tata Boga ini. Namun beda dengan si Tenma. Dari awal kedatangannya pun udah kerasa banget bahwa ini anak hawanya berbeda. Tapi dia makan sangat tidak sopan sekali yang membuat yang lainnya seperti ketakutan. Selanjutnya tiba-tiba dia menghadap kepada si Noren dan juga Juzo. Dia tahu bahwa keduanya akhir-akhir ini jadi pusat perhatian karena memang pacaran juga. Terus melihat Juzo yang udah menjadi pusat perhatian bikin dia ngajakin duel. Lantas ini seperti udah si Juzo duga sebelumnya. Tenma ngasih tahu soal dirinya yang jago di segala olahraga. Bahkan dia menamakannya dengan sebutan 3 pedang. Yang dimana Tenma pengen menguasai sepak bola, basket, sama baseball. Ini belum ada ya kan dalam sejarah bisa jago dalam 3 olahraga sekaligus. Dia tidak mempunyai keinginan apapun jikalau dia menang nanti. Lagian dirinya kagak suka juga dengan si Noren. Dan yang bikin si Jo kesal adalah ketika dia mengatakan bahwa klub Tata Boga itu tidak berguna. Jujo yang dengar itu ke-trigger dan dia menerima tantangannya tersebut. Kalau Jujo menang, dia cuma ingin satu, yaitu Tenma kudu meminta maaf kepada kakak kelasnya dan juga klub Tata Boga karena sudah meremehkannya. Dia menerimanya, lalu dia ngajakin tanding futsal saja. Dia bebas mau pakai berapa orang pun. Si Tenma cuma akan mengajak 1 orang lagi saja. Jujo makin marah melihat kesok-sokan bocah ini. Sehabis kejadian itu mereka kembali. Chisato naik darah mendengar klubnya diremehkan kayak tadi. Dia mendukung tindakan si Jujo yang menerima tawaran duel. Di sisi lain Noren malah merasa kegeeran. Dia kira orang tadi mau memperebutkannya. Ternyata salah. Tenma malah kagak suka sama si Noren. Hal tersebut bikin dia malu sekaligus sakit hati. Shin yang berada di sana akan membantu si Juzo. Dia tahu situasi si Noren yang mungkin malu dan juga sakit hati digituin sama si Tenma. Tentu setelah Shin ngomong kayak begitu, si Noren malah makin malu lagi. Terlebih si Kito juga bakalan ngebantuin. Dia tidak mau klubnya diremehkan seperti ini. Dan lagi-lagi dia bawa-bawa si Noren yang udah dibikin malu sama si Tenma. Dengan begini si Jujo akan dibantu oleh Shin dan juga Tenma. Malam harinya terlihat Tenma sedang latihan futsal dengan rekan yang akan dia bawa, yakni Ryohei. Dia jago main futsalnya makanya dijadiin partnernya. Orang ini mempertanyakan mengapa Tenma bikin tantangan seperti ini. Lagian dia udah jago, udah populer, ngapain ngurusin orang lain ya kan. Dia agak terganggu saja dengan si Jujo yang akhir-akhir ini jadi pusat perhatian. Makanya dia pengen numbangin biar dia saja yang populer. Ryohei kagak sengaja menembak kenceng ke arah si Tenma. Namun Tenma masih bisa menahannya. Setelah itu pertandingan pun akan segera dimulai. Tempatnya dipenuhi oleh banyak penonton. Ketika peluit dibunyikan, pertandingan langsung tancap gas dengan intensitas sangat tinggi. Tim Juzo memiliki keunggulan di jumlah.
Jadi Kito tinggal mengoper saja kepada si Jujo dan bisa mencetak gol. Tapi nyatanya tidak sesederhana itu. Si Tenma terlihat tangguh di sana. Sempat si Jujo melakukan tembakan, walaupun sebenarnya dia disuruh buat kagak serius. Bisa-bisa ketahuan identitasnya gitu kan, namun dia kagak peduli. Jujo menembak dengan sangat kencang, tapi masih bisa ditahan sama si Tenma sehingga bola itu keluar lapangan. Rekannya tidak percaya dengan tembakan si Jujo karena ini lebih kencang dari tendangan dia sebelumnya. Sebelumnya dia sempat mengobrol dengan si Tenma terkait tantangannya tersebut. Ryohei mengatakan soal dia yang mengambil banyak olahraga. Dia pengen tahu alasannya kenapa. Ternyata dia memang pengen jadi seorang legenda, tapi bukan cuma satu olahraga saja, tapi bisa 3 sekaligus. Dan itu belum ada di dunia ini. Terus terkait dia nantangin orang, mau ngapain gitu kan? Mau nyari musuh bebuyutan atau gimana? Dia langsung mengatakan bahwa dia cuma mau menghancurkan si Jujo saja. Dia ingin mencabik-cabik si Jujo dengan skor bahkan nyampe 100-0 katanya. Ryohei tidak bisa membantah. Mungkin kalau dia bukan teman masa kecilnya, dia kagak akan mau mendampinginya seperti ini. Setelah pertandingannya kembali dijalankan, si Tenma hampir saja mencetak gol. シュート Untung saja masih terkena tiang gawang. Selepas pertandingannya mau dilanjutkan kembali, si Shin tiba-tiba saja kembali gugup. Lantas ini aneh. Jujo mengetahui bahwa kalau Shin tidak sambil ngendot, dirinya akan seperti itu. Jadi makanya harus dikasih dot terlebih dahulu biar normal kembali. Mungkin berkat tendangan tadi dotnya kebuang. Emang aneh-aneh aja ini anak harus pakai dot segala. Dia masih punya stok 1 di tas katanya. Akhirnya sama si Noren akan diambil. Sementara itu demi untuk membantunya, si Shin ditempatkan di gawang biar menghalangi bola masuk. Biarkan menjadi 2 lawan 2. Sementara itu si Noren yang mau ngambil, ngasih tahu kalau itu anak punya keinginan tidur di pangkuannya si Noren sambil ngendot. Mereka aneh sama keinginannya tersebut. Habis ngambil dotnya mereka balik lagi. Temennya pernah dikasih tahu mengapa Shin selalu menggunakan dot. Dia mengatakan dengan itu dirinya berasa tenang. Terus juga dia punya kenangan sama emaknya. Dia ingat banget emaknya suka ngasih begituan. Sekarang emaknya udah kagak ada. Terus hidupnya mungkin juga kelam. Makanya cuma ingat masa-masa dengan emaknya saja. Ketika kembali ke lapangan, tiba-tiba 何があった Shin telah menghalau bola yang masuk ke dalam gawang sehingga mukanya jadi bencut kayak begitu. Tapi berkatnya skornya masih 0-0. Berbarengan dengan si Tenma yang kembali mau menyerang dan berhasil melewati Juzo dan juga Kito. Noren cepat-cepat melemparkan dot tersebut biar si Shin kembali percaya diri. Untung saja Shin keburu menancapkan itu dot. Bola berhasil dia tahan dengan muka bencutnya. Dia mengajak buat memulai melawannya lagi. Pertandingan kembali sengit, tapi pada saat itu Jujo kehilangan bola dan Tenma berhasil menggocek kedua teman si Jujo. Untung saja di sana Jujo masih bisa mengimbanginya, lalu mengirimkan bola keluar lapangan. Jadi selamatlah gawangnya. Ryohei melihat Jujo yang awalnya cuma orang biasa, tapi ketika melihat dia bisa mengimbangi si Tenma, Jujo tidak bisa diremehkan. Begitu juga dengan si Kito yang merasakan hal yang sama seperti si Ryohei. Setelah itu si Tenma kini mulai serius sampai bola yang ia pegang sampai bocor kayak begitu. Tatapannya sudah berbeda dari yang sebelumnya. Ryohei sangat mendukungnya sekali. Bahkan dia merasa lawannya bersyukur tidak diajakin olahraga yang ketiga yang disebutkan sebelumnya. Tapi dengan bermain futsal saja, ini orang sudah menyeramkan dan bisa melewati ketiga orang itu. Kito yang mencoba menahan bolanya pun malah terpental, dan dia berhasil membobol gawang si Juzo. Skor berubah menjadi 1-0 berbarengan dengan babak pertama berakhir. Dia nampak bersemangat sekali, yang langsung nular kepada penonton yang lain. Ini memang aura superstarnya kuat banget.
Pas istirahat babak pertama itu si Jujo meminta kepada kedua rekannya untuk mempercayakan babak kedua kepadanya. Dia mengaku kalau tantangan ini dia yang terima. Dan sekarang dia yang harus bertanggung jawab. Jadi dia menyuruh si Shin sama si Kito diam saja di belakang biar dia saja yang maju. Yang lainnya mempercayakan kepada si Jujo pada saat itu. Lalu pas peluit babak kedua dimulai, Jujo langsung memberikan pressure kepada si Tenma. Tenma tidak dikasih lewat sama sekali. Bahkan dia juga bingung, Jujo bisa mengimbangi pergerakannya. Shin yang melihat itu merasa Jujo sudah bisa meniru gerakan si Tenma. Dia udah menyamakan kemampuannya sebagai pembunuh bayaran. Dengan bisa mengimbangi pergerakannya, Tenma kagak bisa kemana-mana. Si Jujo pun kali ini terlihat sangat senang. Bukan apa-apa, dari kecil dirinya tidak mau kalah orangnya. Dia berubah semenjak kerja jadi pembunuh bayaran, yang pengennya nyelesain misi dan kagak mau yang namanya penghargaan. Tapi setelah dia balik lagi dan ada pertandingan kayak begini, dia jadi semangat lagi. Dia sangat menikmatinya, begitu juga dengan si Tenma. Karena inilah seharusnya pertandingan itu dilakukan. Keduanya saling adu tembakan, tapi tembakan si Jujo lebih kuat di sana. Sehingga mau seberapa berbakatnya si Tenma, kekuatannya kalah sama si Jujo. Sehingga Jujo berhasil menyamakan kedudukan. 家庭科分なもんな握り作ってもらったらちゃんとありがとう言わん。 Suasananya sempat hening karena kagak percaya Tenma kebobolan. Dan di sana Tenma seperti merasakan sesuatu. Ryohei memintanya untuk membalasnya kembali. Namun pas dioper bolanya, tiba-tiba si Tenma terdiam. Dikira bakalan marah atau gimana. Nyatanya dia menyerah. Give up. 俺の負けだ。 Habis tabrakan itu kakinya langsung cedera. Kalau dia teruskan, cederanya akan nambah parah. Dia kagak mau ngambil resiko daripada cedera panjang. Mending nyerah dan bisa menyelamatkan karirnya. Pada akhirnya tim Jujo pun menjadi pemenangnya. Penonton pada kecewa karena si Tenma milih nyerah. Tenma menerima kekalahan sekaligus menerima hujatan orang-orang. Karena dia cedera, dia meminta si Ryohei membantunya jalan. Di sisi lain Chisato melihat si Tenma yang sedang kesusahan meminta perban kepada temannya. Lalu tanpa basa-basi dirinya memperban kakinya tersebut. Si Tenma mempertanyakan mengapa Chisato melakukan itu kepadanya. Sedangkan dia aja belum meminta maaf sama kejadian sebelumnya. Sebenarnya dia udah kagak masalah, apalagi ini urusannya kemanusiaan. Dia mengesampingkan masalah yang sebelumnya. Dia tahu kalau Tenma orang yang pengen terlihat lebih terus. Tapi jika mau, dia harus memperlihatkan sisi kemanusiaannya juga. Tidak cuma bantuan perban, orang-orang baik ini membawakan tongkat untuk si Tenma. Pada akhirnya setelah dikasih wejangan, dia pun meminta maaf kepada klub Tata Boga karena sebelumnya dia meremehkan klub tersebut dan juga belum bilang terima kasih karena sebelumnya udah dikasih onigiri. Ryohei merasa senang gitu kan si Tenma bisa melakukan itu dengan jujur. Setelah kejadian itu terlihat hari itu sedang turun hujan. Di klub Tata Boga kedatangan si Ryo yang jarang-jarang main ke situ. Katanya dia mau ngasih buku si Jujo, tapi orangnya belum datang. Tak lama kemudian dia datang juga. Yang lain kaget sama penampilannya. Katanya abis pertandingan futsal itu dia jadi populer dan banyak orang yang menawarkan masuk klub olahraga. Wajar saja ya kan sama kemampuan si Jujo yang tidak seperti anak SMP pada umumnya. Namun tak lama datang pula si Tenma. Dikira si Shin dia mau masuk klub Tata Boga juga. Ternyata di luar dugaan dia ke situ mau menyampaikan perasaannya kepada Chisato. 好きになりました。俺と付き合ってください。 Tentu saja pada kaget terutama Chisatonya sendiri. Dia yang jago olahraga ingin memiliki cewek seperti Chisato yang tahu dunia luar. Namun Chisatonya masih belum bisa normal dan masih tidak menyangka karena ini terlalu mendadak menurutnya. Ryo sang adik auto marah karena tiba-tiba saja menembak kakak ceweknya tersebut.
Pada akhirnya Jojo mengajaknya keluar. Bisa-bisa kalau di situ terus dia dihajar sama si Rio. Dia memang beneran suka sama Chisato. Terus dia dimarahin sama si Jojo karena mengganggu ketentraman dia sekolah gitu kan. Dia kagak mau menonjol, tapi dia mengatakan bahwa Jojo sudah menonjol. Dia pikir Jojo memiliki kemampuan seperti bukan anak SMP. Bahkan dia menyebutkan bahwa Jojo kagak normal. Mungkin kalau dia manusia normal, Jojo kagak bakalan bisa ngalahin si Tenma. Walaupun dia sekarang kagak mau kesorot, suatu hari nanti orang bakalan tahu siapa dia sebenarnya. Dia mengakui akan hal itu. Tapi yang pasti dia tidak mau kehidupan sekolahnya ini terganggu. Dia ingin menikmati sekolah selama mungkin. Di situ ada Shinoren juga yang mendengar obrolan keduanya. Setelahnya Jojo sebelumnya meminta bantuan kepada si Tenma biar dia kagak kesorot lagi. Dia bikin berita kalau Tenma kalah dalam pertandingan kemarin itu karena Tenma sedang dalam kondisi yang kurang baik, makanya kalah. Dengan adanya berita gitu, bikin pamor si Jojo turun. Dan dia kembali menjadi rakyat biasa, dibarengi sama si Tenma yang sudah sembuh dari cedera dan siap untuk mengikuti turnamen yang akan datang. Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jamata nih, bye-bye.